Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di video seputar perkembangan Islam. Pada video kali ini kita akan membahas seputar dinasti Umayyah II di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan dinasti Umayyah yang pernah berkuasa di semenanjung Iberia dalam rentang waktu antara tahun abad ke-8 sampai abad ke-12. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia disebabkan adanya kemauan kuat para penguasa Islam untuk mengembangkan dan membebaskan semenanjung Iberia menjadi wilayah Islam. Andalusia atau semenanjung Iberia mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada zaman Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa penaklukan, orang-orang Islam serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi berada dalam keadaan yang menyedihkan. Kepemimpinan dinasti Umayyah II di Andalusia terbagi dalam 6 periode, mulai dari periode pertama pada tahun 711 hingga 755 Masehi, di mana pada saat ini Spanyol berada di bawah pemerintahan wali yang diangkat langsung di Damaskus. Dan pada masa ini terdapat gangguan dari dalam antar elit penguasa akibat perbedaan etnis dan golongan. Pada periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan Amir, namun tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad. Pada periode kedua, Spanyol telah mengalami 7 kali pergantian khalifah, mulai dari Abdurrahman al-Dakhil, Hisham I hingga Abdullah bin Muhammad, dan pada periode ketiga telah mengalami 4 kali pergantian khalifah, mulai dari Abdurrahman al-Nasir, Hakam II, Hisham II hingga Sulaiman. Pada periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Al-Muluk at-Tawaif. Pada periode kelima, terdapat kekuatan dominan yaitu dinasti Murabidun dan dinasti Muwahhidun. Dan yang terakhir pada periode ke-6, Granada dikuasai oleh Bani Ahmar dan mengalami kemajuan peradaban. Namun secara politik mereka lemah karena perebutan kekuasaan. Kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia mengalami perkembangan yang sangat mengesankan dan mengagumkan. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdul Ar-Rahman III dan penerusnya Al-Hakam II dan Al-Mansur, Andalusia benar-benar mencapai puncak kejayaannya dalam bidang keagamaan maupun kebudayaan. Kota Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan yang sebanding dengan Kairawan, Damaskus, atau Baghdad. Dan pada masa kemasan ini, Islamisasi Andalusia benar-benar mengalami kemajuan. Ilmu-ilmu keagamaan berkembang sedemikian rupa mengimbangi perkembangan yang terjadi di lingkup dinasti Abbasiyah. Kemajuan perkembangan kebudayaan di Andalusia juga mempengaruhi pemikiran Islam dan melahirkan berbagai tokoh di bidangnya. Mulai dari kemajuan intelektual filsafat yang dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan Muhammad bin Abdurrahman dan telah melahirkan berbagai tokoh di bidang filsafat. Mulai dari Ibnu Abaja atau Abu Bakar Muhammad bin Al-Said, kemudian ada Tadbir Al-Mutawahhid Abu Bakar bin Tufail, Abbas bin Farnas, Ibrahim Al-Naqas, Ahmad bin Ibas, Al-Hasan bin Abi Ja'far, hingga Ibnu Jubair dan Ibnu Battuta. Kemudian terjadi juga kemajuan pembangunan. Cordoba adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah dan dibangun kembali, diperindah untuk dijadikan pusat kota serta pusat pemerintahan Andalusia. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia juga terjadi kemajuan di bidang perdagangan, pembangunan jalan raya dan pasar. Terdapat banyak pasar yang didirikan untuk menjadi pusat kegiatan perdagangan dan memudahkan rakyat mendapat barang keperluan mereka. Antara pasar-pasar yang terdapat di Andalusia ialah Al-Khaisariyah dan pasar biasa. Penduduk Andalusia juga mengamalkan sistem pemusatan pasar yang terdiri dari pasar minyak wangi, pasar rempah, pasar pakaian, hingga pasar minyak zaitun.
Sektor pertanian juga dimanfaatkan oleh Bani Umayyah di Andalusia dengan memanfaatkan dam untuk mengecek curah air, waduk untuk konservasi, dan pengaturan hidrolik dengan roda air. Hasil pertanian juga digunakan untuk memenuhi keperluan penduduk. Selain itu juga menghasilkan tanaman seperti kapas dan kayu dengan mutu tinggi. Selain itu juga terdapat kemajuan di bidang sains dan teknologi, mulai dari ilmu kedokteran, di mana Spanyol yang membentuk sebuah unit kebudayaan juga melahirkan ahli kedokteran. Di antaranya yaitu Abu Qasim al-Zanrawi yang namanya dilatinkan sebagai Abul Hashim of the West, adalah figur seorang ahli bedah yang besar dan juga seorang dokter gigi. Selain itu juga ada Ahmad Ibnu Ibas dari Cordoba yang merupakan ahli dalam bidang obat-obatan. Selanjutnya yaitu bidang astronomi. Dalam bidang astronomi juga terdapat tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Abu Masyar yang mempunyai kepercayaan tentang adanya pengaruh bintang dalam pokok-pokok kehidupan manusia. Al-Majriti yang juga selain ahli astronomi juga merupakan ahli hitung, kedokteran, dan kimia. Selain itu juga ada Al-Zarqali yang merupakan seorang ahli astronomi dan juga ahli nujum yang pernah mengemukakan perkiraan tentang gerak matahari dengan melihat posisi-posisi bintang. Selanjutnya yaitu bidang matematika. Dalam bidang matematika yang berkembang pada masa dinasti Umayyah di Andalusia ialah perhitungan. Dalam bidang musik dan seni, dinasti Umayyah di Andalusia juga telah mengalami pengembangan hingga mencapai puncak kecemerlangannya. Dengan tokoh yang terkenal ialah Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki sebagai Zaryab. Dan selanjutnya yaitu di bidang bahasa dan sastra. Pada masa Bani Umayyah II di Andalusia, bahasa dan sastra telah menjadi bahasa administrasi pemerintahan Islam di Spanyol, khususnya di Cordoba. Tokoh yang terlibat di antaranya bin Sayyidi, bin Malik, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gamati. Dan yang terakhir yaitu di bidang sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah dan geografi, wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Di antaranya yaitu Ibnu Jubair dari Valencia yang menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia, dan Ibnu Battuta dari Tangier yang mencapai Samudra Pasai dan Cina, serta Ibnu Khatib yang telah menyusun riwayat Granada, dan yang terakhir adalah Ibnu Khaldun dari Tunisia yang merupakan perumus filsafat sejarah. Demikian penyampaian seputar sejarah perkembangan Bani Umayyah di Andalusia, mulai dari bagaimana terbentuknya Bani Umayyah di Andalusia hingga perkembangan kebudayaan serta teknologinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.